kemudian understanding your own puzzle. Ini puzzle-puzzlenya di BNI itu apa aja? Dalam artian sebenarnya kita punya solusi apa aja. Tapi izin saya minum ya. Nah, di sini mentang-mentang saya WPP, ngomongnya produk WPP. Tentu tidak, teman-teman. Kita kan harus lintas divisi ya. Nah, ini yang saya tahu. Balik lagi, ini yang saya tahu. Kalau kurang ya mohon maaf, kesempurnaan hanya milik Allah ya kan. Nah, ada giro. Di giro kita bisa buka baik manual maupun secara digital. Ada API VA, ada API One Get Payment, ini adalah API transfer, ada API BI Fast, ada API RDL yang tadi Pak Bambang nanya, ini segmennya apa nih RDL nih? Kan? Ada RDF, ada RDN, ada API VA Debit Cardless. Ini saya masih nyebutnya OBA ya, mungkin sekarang namanya apa? DAO ya, DAO. Kemudian API Sharing Biller, ada API Remittance, API QRIS, API Acquiring, ada API Agen 46. Ini ada produknya WPP, ada produknya RPP. Produknya WPP, Giro, VE, OGP, BI Fast ini punyanya RPP, RDL, RDF, ini WPP, ini PDM dulu apa sekarang? CRP ya? CRS. Oke. Ini RPP, ini WPP, API Remittance, QRIS RPP, Acquiring RPP, Agen 46 itu udah divisi sendiri ya. Sekarang banyak nih. API Virtual Account. Ya, pada saat orang bayar, user bayar lewat channel BNI, masuk uangnya ke corporate, ya. Pada saat uang masuk ini, engine kita akan mengirimkan notifikasi. Pertama dia akan menampilkan dulu nih di account statement. Real time, uangnya akan ada di account statement. Kemudian payment notifikasi. Kita kasih portal juga, payment notifikasi. Ada API AutoPay. Ada yang pernah auto debit sama kartu kredit or asuransi. Ini ada auto debit yang versi digital. Pertama, biasanya user itu nanti dia mengakses si aplikasi fintech-nya, dia akan request nih untuk subscribe. Kemudian dia mengisi nomor, kalau nggak salah nomor kartu, nomor rekening, dan nomor telepon. Nanti kita akan dari si fintech-nya akan ngirim ke BNI, request OTP dong, kita send. Kalau nomor rekening, nomor HP, nomor kartunya cocok, kita akan send notifikasi OTP ke user. Kemudian user akan input di aplikasinya fintech. Nah, ini dia akan artinya teregistrasi untuk kartunya di binding di dalam aplikasi fintech. Nah, ini proses dari transaksinya ya. Jadi pada saat kita sudah tadi binding, kemudian akan dilakukan transaksi. Pada saat kita mau transaksi udah kartu kita udah di sana, seperti kayak misalnya kita naruh kartu kredit di Agoda gitu ya. Nah itu tinggal klik payment, kartu kita udah di sana, nggak perlu nginput banyak data lagi gitu. Ini namanya AutoPay. Atau kalau di market misalnya fintechnya nanti nanya punya API direct debit nggak? AutoPay nama brandingnya. Ya ini adalah auto debit yang digitalisasi. Jadi kalau biasanya ngisi surat kuasa, buku tabungan di fotokopi, KTP di fotokopi, kita mainnya OTP. Kebayang ya? Bapak, Ibu, Mas, Mbak. Oke, wake up call second. Kira-kira tadi dari API AutoPay, industri apa saja sih yang cocok untuk dipasarkan AutoPay? E-commerce, betul sekali Mbak Vivi. Ada lagi yang mau jawab? Industri apa aja? Asuransi? Betul? Betul sekali. Telco? Multifinance?
Apalagi yang sering, yang recurring, billing ya, billing ya. Kita bisa gunakan autopay solusinya, gitu. Kemudian API One Gate Payment ini yang tadi saya bilang ilustrasinya adalah bagaimana Tokopedia men-settle ke sellernya, bagaimana Grab, Gojek bisa disburse dananya ke driver ini pakai API One Gate Payment. Di dalam API One Gate Payment isinya ada transfer sesama BNI, LLG, RTGS, online transfer. Terus nanya nih, kalau BI Fast gimana? Nah, BI Fast ada lagi bedanya API. Jadi kalau nasabahnya sudah live, nanti Bapak Ibu berkunjung nih ke nasabah, ternyata secara data dia sudah menggunakan API One Gate Payment. Dia nanyain, BI Fast? Ya integrasi lagi karena itu adalah dua API yang berbeda.